Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat pagi Akang Teteh semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di kelas online ini. Perkenalkan, nama saya Andri Kadirsmawan. Saya dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi mengenai topik analisis isu SPPE dalam kedudukan dan peran ASN menuju smart governance. Adapun para narasumber yang pertama dari Teh Vivi, mangga perkenalan. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Andriani dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, penempatan di UPTD Cisadea Cibareno, Sukabumi. Mangga Kang Denny. Perkenalkan, nama saya Denny Rudini. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada UPTD khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan. Selanjutnya mangga Kang Bagus. Mohon izin perkenalkan diri, nama Bagus Subagiono, penempatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada UPTD P3 LIJ wilayah 4. Mangga selanjutnya yang terakhir Teh. Ya baik, izin perkenalkan nama saya Desuan Sari, penempatan di instansi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Baik teman-teman, langsung kita mulai saja ke diskusinya. Dari saya sendiri tidak dapat dipungkiri ya bahwa perkembangan teknologi dan revolusi industri ini membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali pada sektor birokrasi pemerintahan ya. Pada saat ini ASN juga harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif, dan setiap ASN juga harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Salah satu dampaknya adalah perkembangan era revolusi ini ya, karena menurut adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintahan serta responsif yang tinggi dan cepat. Tiap-tiap organisasi atau instansi pemerintah juga dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi, manajemen inovasi, dan mengolah risiko, serta integrasi organisasi dalam membangun kolaborasi dan sinergitas. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan juga digital leader yang mendukung transformasi birokrasi Indonesia. Sebagai aparat pemerintahan, ASN juga harus dapat merespon dengan keadaan yang ini dengan baik, dengan sosok ASN yang smart dan yang dibutuhkan di era yang sekarang ini. Mungkin untuk pemerintahan Provinsi Jawa Barat sendiri telah melaksanakan penyelenggaraan SPPE ya. Apa itu SPPE? SPPE itu merupakan singkatan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPPE yaitu pegawai. Untuk di pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri yang akan didiskusikan kali ini mengenai TRK dan juga GIMOP ya. Di sini ada yang tahu TRK atau ingin menjelaskan mengenai TRK? Akang Teteh. Mohon izin Kang, kalau boleh saya ingin sedikit menjelaskan dan memaparkan gitu mengenai TRK ya, yang sebenarnya sudah kita familiar sekali gitu di kehidupan sehari-hari. Ya, sebenarnya untuk di Provinsi Jawa Barat ini kita ada dua ya sebenarnya aplikasi yang sangat familiar gitu sama kita sehari-hari. Cuman salah satunya yang nggak kalah penting itu TRK. Sebenarnya aplikasi TRK itu merupakan singkatan dari tunjangan remunerasi kinerja. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mengeluarkan aplikasi untuk mengukur kinerjanya, mengukur kinerja ASN gitu yang berujung kepada tunjangan PNS-nya yang bersangkutannya gitu. Sehingga para PNS ini setiap harinya selama masa kerja harus mengisi aktivitas harian yang disertakan dengan dokumentasi dan juga hasil pekerjaan yang tentunya dokumentasi dan juga hasil pekerjaannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Lalu dengan adanya aplikasi TRK ini juga
akan terasa lebih adil ya, karena tunjangan dari masing-masing ASN itu yang didapatkan itu berdasarkan kepada kinerja dirinya sendiri gitu. Jadi untuk di aplikasi TRK ini, kita setiap bulannya ada review ya, yang namanya review 360. Nah, di situ kita mereview partner kerja kita sendiri, bagaimana tentang integritasnya, tentang tanggung jawabnya, dan segala macamnya gitu. Nah, nanti nilai dari review TRK itu diakumulasikan dengan hasil kinerja kita dan juga diakumulasikan dengan hasil penilaian dari atasan kita, dan akhirnya nanti akan berujung kepada nilai apa ya namanya? Kayak rapot PNS gitu loh. Jadi kita tiap bulannya tuh dapat nilai gitu. Nah, nilai itu yang nantinya akan mempengaruhi besar apa kecilnya tunjangan kita gitu sebagai ASN seperti itu. Nah, nanti apa sih tujuan dari TRK ini ya? Jadi tujuan TRK ini adalah untuk menghasilkan ASN yang profesional. Jadi mempunyai nilai dasar berakhlak ya, sebagaimana yang kita tahu berakhlak itu adalah core value yang harus kita pegang teguh sebagai ASN gitu. Dan juga menjadi ASN yang beretika dalam berprofesi, terus bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, terus pokoknya kita harus memegang teguh core value dan manajemen ASN lah gitu. Dalam pelaksanaannya sehari-hari itu ya salah satunya dengan cara mengisi TRK ini. Nah, mengisi TRK ini tuh nggak bisa sembarangan ya. Jadi kita itu hanya dikasih batas waktu 1 minggu untuk mengisi aktivitas sehari-hari kita gitu. Jadi kalau udah lewat dari seminggu, nah kita udah nggak punya kesempatan lagi buat mengisi gitu. Jadi sebisa mungkin itu sebenarnya secara tidak langsung mengajarkan kita untuk disiplin ya Kang ya. Iya, Jadi benar sekali. jadi kalau bisa setiap selesai kerja jam 4 nih kita udah absen Kimop, nah langsung kita buka laptop, kita isi TRK gitu dengan dokumentasi dan juga hasil kerja yang sudah kita lakukan dan kita kumpulkan pada hari itu, seperti itu. Mungkin itu ya Kang, penjelasan dari saya seperti itu Kang. Mungkin ini ya, kalau di TRK sendiri kan untuk penilaian kinerjanya itu kan nggak pure dari kita memberikan hasil pekerjaan ya. Nah, mungkin ada berapa sih persentase kemungkinan untuk penilaian dari atasan kah, dari rekan kerja kah, atau dari evidence kita gitu? Mungkin itu ada apa aja sih skema penilaiannya di TRK itu? Baik, untuk di TRK sendiri setahu saya ya Kang, ini kita ada sumber penilaiannya itu dari 3 ya. Yang pertama itu tentu saja dari kinerja kita, dari hasil kinerja kita sehari-hari, dari evidence kita, dari dokumen-dokumen apa saja yang sudah kita kerjakan, pelatihan-pelatihan apa saja yang sudah kita ikuti. Nah, itu termasuk ke poin kinerja, dan itu bobot nilainya sangat besar ya Kang ya, tentunya sangat dominan gitu. Dan untuk yang kedua, dari penilaian atasan, karena kita kan secara tidak langsung bekerja di bawah atasan ya Kang ya, atas instruksi atasan gitu. Jadi apakah kita mengerjakan tugas kita dengan baik atau tidak, yaitu sebenarnya atasan yang tahu gitu, dan atasan yang berhak menilai. Jadi poin kedua yang menjadi penilaian dasar TRK itu yaitu penilaian dari atasan. Dan yang ketiga juga, selain itu kita juga ada penilaian dari sesama rekan kerja nih. Kan belum tentu nih kita sebagai ASN loyal terhadap atasan tetapi loyal terhadap rekan kerja. Nah, itu belum tentu ya. Banyak juga kasus yang dia hanya loyal kepada atasan tapi sikut-menyikut gitu terhadap rekan kerjanya. Nah, itu juga sebenarnya berpengaruh, walaupun sebenarnya bobotnya kecil sekali ya. Kalau tidak salah itu hanya 10% gitu. Cuman sebagai ASN yang baik gitu, dan sebagai ASN yang harus menerapkan core value kan ada nilai loyal ya Kang di dalamnya. Nah, nilai loyal itu harus diimplementasikan. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya dengan menjalin kerjasama yang baik gitu dengan sesama rekan kerja. Gitu. Sebenarnya rapot bulanan ini bisa jadi acuan juga ya buat kita gitu
walaupun sebenarnya kita sebagai ASN nggak mungkin ya kalau kinerjanya harus meningkat terus-terusan gitu, tapi setidaknya itu menjadi pegangan lah untuk kita gitu, bahan evaluasi gitu untuk kinerja ke depannya, apa nih yang harus saya perbaiki gitu. Sebenarnya sistem ini sudah bagus sih kalau menurut saya ya, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah sangat sudah sangat bagus lah gitu untuk menerapkan TRK ini gitu di lingkungan PNS seperti itu, Kang. Oh iya, dari aplikasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya, ini pasti ada kaitannya dengan Smart ASN ataupun manajemen governance ya yang digadang-gadangkan oleh pemerintah. Itu apa saja sih sebenarnya yang kenapa kita memunculkan TRK sebagai salah satu perwujudan dari Smart ASN itu sendiri? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai kaitannya TRK dengan Smart ASN atau World of Government, yaitu dengan adanya aplikasi TRK dapat kita lihat hal tersebut merupakan perubahan kan terdapat peraturan dari pemerintah untuk memperbaiki kinerja PNS yang lebih efektif, efisien, serta akuntabel juga. Kemungkinan dari hasil-hasil evidence itu terbukti ya bahwa si ASN tersebut mengerjakan suatu pekerjaan, jadi tidak kita bisa melawan stigma negatif dari masyarakat lah ya, gitu. Ya, betul. Karena dengan kita mengupload apa yang sudah kita kerjakan, ke atasan kita bisa menilai sampai sejauh mana sih kita melakukan kontribusi di dalam kantor kita, seperti itu, Kang. Oh, seperti itu ya. Mungkin untuk perwujudan yang lainnya ya, seperti saya dengar juga ada aplikasi yang namanya Kimob. Untuk Kimob sendiri itu saya dengar bahwa itu aplikasi untuk absensi ya, absensi yang user friendly juga, terutama itu yang harus dikedepankan ya, karena kan untuk generasi-generasi sekarang ini kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, dan juga untuk generasi yang sebelumnya mungkin harus mempelajari lagi ya, seperti kita juga seperti waktu masuk ke dinas, kita kan tidak tahu apa itu Kimob, apa itu TRK, dan bagaimana cara kita menggunakannya. Seperti itu, mungkin di sini Akang atau Teteh yang tahu mengenai Kimob itu seperti apa sih, dan bagaimana perwujudannya sebagai Smart ASN ini, Mangga? Baik, Kang, izin menjelaskan ya sedikit mengenai Kimob. Ya, Kimob menurut Akang itu benar penting sekali bagi para pegawai ASN ya, karena Kimob merupakan sistem monitoring kehadiran ASN bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana aplikasi Kimob ini merupakan aplikasi real time mengukur kinerja pegawai, meliputi sasaran kerja pegawai dan perilaku yang disinkronkan dengan data absensi pegawai, di mana Kimob ini dimodifikasi sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan target kerja instansi. Untuk penggunaannya sendiri, di mana aplikasi Kimob ini memerlukan seperti izin akses kamera pada perangkat handphone untuk melakukan foto selfie sebagai bukti kehadiran. Yang kedua, aplikasi Kimob memerlukan izin akses lokasi pada perangkat handphone untuk memastikan penggunaan berada dalam radius yang diperbolehkan untuk melakukan persepsi. Seperti itu, Kang. Ya, mungkin itu salah satu perwujudan bahwa kan biasanya kita absensi itu melakukan secara itu ya, manual dengan tanda tangan secara fingerprint gitu ya. Ya, atau fingerprint, karena mungkin pandemi ini dibuatlah suatu, atau Kimob itu diterbitkan kapan ya, Kakang Teteh? Ada yang tahu nggak? Izin, Kang. Ya, mana? Kalau sepengetahuan saya, Kimob itu dibuat saat masa pandemi kalau tidak salah ya. Jadi itu sebagai salah satu solusi juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena waktu itu lagi masa pandemi, terus nggak mungkin gitu ya untuk karyawan datang ke kantor dan melakukan absen fingerprint gitu, karena sangat rawan gitu ya. Jadi akhirnya mungkin pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya berinovasi nih,
kira-kira aplikasi untuk melakukan absensi di mana penggunaannya juga sangat mudah gitu kan. Hanya membutuhkan kamera selfie dan juga izin akses lokasi gitu kan, dan bisa digunakan gitu. Selain itu, kalau tidak salah dari aplikasi Kimop juga kita bisa tahu ya rekan-rekan kerja kita tuh absennya jam berapa gitu, dan pulangnya juga jam berapa. Itu lebih memudahkan kita untuk untuk saling berkoordinasi juga gitu kan. Jadi itu sepengetahuan saya sih saat masa pandemi waktu itu. Jadi kalau dari fitur Kimop sendiri itu ya, yang bisa melihat teman kita apakah berangkat telat atau enggak, itu malah menjadi rasa malu tersendiri ya, misal kita menjadi ASN yang kurang disiplin mengenai waktu ya. Dan itu kan Ya, saya tahu juga, yang saya tahu itu terdapat hukuman disiplin ya, mengenai jika kita telat berapa menit seperti itu kan. Untuk hukuman disiplinnya sendiri itu ada apa saja ya Kang Teh? Dan dalam implementasi ke Smart ASN-nya itu sendiri, Kimop itu apa gunanya dan apa manfaatnya bagi kita untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintah ini? Jadi gini kan, sebenarnya konsep Kimop ini kan emang benar yang sudah dijelaskan oleh Teh Vivi dan yang lain. Untuk pengisiannya itu kan absen melalui smartphone. Dimana kalau aplikasi sebelumnya yang sudah dijelaskan itu TRK itu kan bisa web view ya, dari web view. Tapi untuk Kimop ini bisa di-download di App Store atau Play Store. Nanti saya jelaskan di belakang. Jadi hal baru dari Kimop ini itu kinerja pribadi kita itu mempengaruhi kinerja instansi gitu, secara umum dalam hal poin atau koin. Biasanya itu juga nanti akan ada akumulasinya. Jadi terlihat peringkat dari OPD kita masing-masing, dari yang paling atas sampai paling bawah. Kemudian kita juga berada di zaman yang digital ya Kang ya, sehingga kita harus memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Kemudian karakteristik Smart ASN itu sendiri. Nah, karakteristik Smart ASN itu sendiri itu ada 8 Kang. Yang pertama adalah integritas, kemudian profesionalisme, kemudian nasionalisme, berwawasan global, hospitality, mampu berbahasa Inggris, kemudian networking, dan entrepreneurship. Nah, dilihat dari aplikasi Kimop ini yang menyertakan selfie dan lokasi aktual dari pegawai, kemudian jam datang dan pulang, kemudian jika ada dinas luar atau cuti itu harus diajukan terlebih dahulu. Kemudian penggantian device-nya ini yang paling unik, itu hanya bisa dilakukan 3 kali. Seperti itu. Untuk mengurangi manipulasi. Kemudian dari hal tersebut itu kan sudah memenuhi kriteria dari Smart ASN tadi ya, integritas, kemudian pelaksanaan Smart ASN itu sendiri seperti menunjukkan akuntabilitas ASN, juga menunjukkan profesionalisme kita sebagai ASN. Mengenai hal lainnya yang harus kita atau wajibkan untuk menguasai teknologi ini, jadi user friendly lah kalau Kimop itu, dari mulai user interface-nya, kemudian user experience-nya. Dari kita yang milenial ini ya, kalau kaum milenial ini pasti beberapa kali belajar itu langsung bisa. Nah, yang tua pun saya rasa demikian sih, PNS lama mungkin ya. Dari user interface-nya mudah dilihat, enak dilihat, kemudian user experience-nya juga sangat memudahkan kita lah untuk menggunakan fitur-fitur tersebut. Apalagi dengan ada dua dari bisa di-download di App Store ataupun di Play Store. Hal tersebut menunjukkan kita mulai cakap nih dalam menanggapi perkembangan digital yang ada saat ini. Kalau mungkin dari Akang Teteh dari yang saya jelasin ini bisa menanggapi bagaimana keefektivitasannya gitu. Oh ya Kang, saya mau bertanya, dengan adanya Kimop, mungkinkah dapat dipakai oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab
seperti dengan melakukan hack GPS atau yang sejenisnya, Kang? Untuk saat ini yang saya tahu ya Kang ya, dari Kimob ini sendiri kan hanya bisa diakses oleh HP kita sendiri. Kemudian kalau misalkan dimanipulasi oleh aplikasi-aplikasi lain gitu, menurut saya itu tidak bisa gitu. Tidak bisa dalam artian di situ tertera lokasinya gitu, jarak lokasinya, lokasi absennya gitu. Jika melebihi, kalau tidak salah melebihi 100 meter itu tidak bisa absen seperti itu. Oh, berarti ASN itu harus absen dan pulang absen itu tetap di lokasi itu ya, tidak bisa jauh-jauh. Ya. Karena ya untuk meningkatkan jiwa berakhlaknya ASN itu sendiri mungkin ya. Benar, Itu. Kang. Mungkin ada yang mau bertanya lagi ke Kang Denny atau ke siapa mengenai ke Teh Pipi mengenai Kimob atau TRK? Mangga untuk Teh Desri atau Kang Denny atau malah Teh Pipi mau bertanya ke Kang Bagus mungkin mengenai apa sih hal yang harus kita lakukan untuk implementasi yang lebih lagi dari ke smart menuju smart ASN ini. Apa ya, Kang? Kalau dari saya mungkin sudah cukup jelas ya, Kang, penjelasan dari Teh Desri dan juga penjelasan dari Kang Bagus. Ya mungkin ya itu ya, maksudnya itu kan balik lagi ke gimana caranya kita berpacu sama diri sendiri gitu buat jadi lebih disiplin, terus jadi lebih inilah terpercaya gitu, berusaha jadi ASN yang terpercaya gitu. Udah jelas sih, Kang, alhamdulillah penjelasannya. Oh ya Kang, saya mau bertanya lagi. Ini kan Kimob kira-kira Android berapa yang dapat menggunakannya? Karena kan biasanya apakah efektif juga? Biasanya kan kalau untuk PNS baru ya, di mana belum punya modal buat beli HP, apakah standarnya untuk Android berapa itu Kimob? Dulu sih pernah dengar katanya itu teh di Android minimal si aplikasi Kimob itu bisa berjalan di OS Android 9. Tapi untuk kebenarannya itu gimana, penjelasan lebih lanjut? Baik, saya jawab. Untuk Kimob ini kebetulan bisa kompatibel di minimal di Android 5.1 Kang. Dimana kalau sekarang kan itu udah Android 10 ya, kemungkinan HP-HP lawas itu masih bisa dipakai gitu, asalkan minimal Android 5.1 lah, seperti itu Kang. Berarti bagus ya, ini menunjukkan inovasi baru ya, nggak memberatkan pegawai gitu, walaupun ya, pegawai itu baru merintis ya, benar, bekerja Kang. Gitu. Benar Kang. Mungkin dari diskusi ini sudah cukup jelas ya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan mengenai SPB itu sendiri sebagai dukungan bahwa Provinsi Jawa Barat telah mendukung pemerintah untuk menuju smart governance dan juga smart ASN. Dapat ditarik kesimpulan dari diskusi kali ini yaitu dengan adanya TRK dan Kimob, kita dapat memperbaiki kinerja para PNS ASN khususnya di Provinsi Jawa Barat sendiri ya, dan itu membuat PNS lebih efisien, efektif, akuntabel, dan juga melek akan teknologi dan tidak ketinggalan dari zaman sekarang ini ya yang semakin maju terus-terusan. Dan juga kita juga para ASN dapat menerapkan nilai berakhlak pada dari adanya aplikasi ini menjadi lebih disiplin, lebih menghargai waktu, dan juga bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Mungkin itu saja Kang Teteh semuanya untuk diskusi kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.